Di sini Mas, saya dengan adik Eki dan Pina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Tanya itu benar ya waktu kesurupan itu kayak gitu? Kalau dia nggak ingat. Itu sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan. Rekamannya juga kan diputar di akhir film. Terakhir yang malam itu ngasih tahu ke Egi bahwa Pina dan Eki itu akan melewati situ, itu sudah disetting Mas, sudah disetting sama si Linda ya. Bapak tidak sebut masalah perkosaannya? Apa kata di reskrimum? Ya karena tidak dilakukan uji DNA dan para pelaku tidak mengaku. Sangat terkejut ya, siapa sih Bjorka ini teman-teman? Siapa sih kau? Kau ini siapa sih sebenarnya? Jeli sekali melihat sesuatu yang dibutuhkan oleh netizen. Teman-teman silahkan subscribe channel ini dan ikuti video ini. Wih, ternyata Semua kata-katanya itu benar ya waktu kesurupan itu kayak gitu? Kalau dia nggak ingat. Itu sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan. Rekamannya juga kan diputar di akhir film. Jadi ya dia mana filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Sampai sekarang Sampai sekarang. Karena nggak dibolehin kan sama pihak keluarga, nggak boleh ngeliat filmnya gitu. Apa sebelumnya sering kesurupan kayak gitu Mbak? Iya. Sering? Betul, iya. punya Indigo Pak. dia ada indra keenam. Oke. Berarti kesurupan tuh tidak disengaja atau Mbak? Atau Tidak disengaja. Kesurupan Pina itu bukan pertama kali saya kesurupan. berapa kali Mbak? Sering. Dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya. Iya, begitu. Dan bukan hanya Pina. Linda jauh sih Mbak? Lumayan. Berapa kilo kalau bisa dikabarkan Mbak? Nggak tahu. Tapi memang bisa dikatakan saat kejadian itu memang kakak dari Pina sendiri memang datang saat Emang datang, kebetulan kakaknya Pina itu kenal sama om saya. Freedom of expression is everyone's right, but not for religion. You have tried several times to harass Muslims to the point of burning the Holy Quran, which was realized right in front of us. Ya, selamat malam juga Mas. Ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Jadi di sini Mas, saya dengan adik Eki dan Pina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Tapi di luar daripada geng motor, karena adik Eki itu seperti adik saya sendiri. Kalau untuk Linda Mas, itu saya dikenalkan oleh Eki dan Pina, karena pada malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Pina. Kalau untuk kenalnya dengan Mbak Linda, ya udah lama sih Mas, cuma belum pernah yang namanya kita jalan bareng. Yang adanya itu saya dan Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Pina, Eki cerita dengan saya, curhat. Begitupun dengan Pina, jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah, ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu, dia itu memberitahu. Oke Mas, bisa diceritakan nggak kronologisnya dari versi Mas Melmel ini pada saat malam kejadian Pina dan Eki di penuh? Jadi di sorenya itu Eki nelpon, Kang ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih, ada masalah dengan Eki, bisa nggak diselesaikan? Tapi saya nggak tahu Mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda, paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah Dek, nanti malam kita janjian di mana? Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti Akang saya telepon lah, dia bilang begitu.
Nah setelah itu mas, malamnya ini sekitar jam 7:30 itu saya telepon ini si Eki, Dek, jadi nggak kita ini malam jalan? Kalau kamu mau jalan bawa Pina, ya bawa juga dong Linda, masa Akang sendiri? Oh buyonan saya kan mas. Oh iya sudah Kang. Nah, Akang kita janjian tempat biasa, sekarang nanti kita jemput Pina dan Linda. Ya sudah, oke, kita akhirnya meluncur lah. Saya ini kan ketemu dengan si Eki ini, akhirnya sudah ketemu, kita jemput si Pina dan Linda. Kita sempat jalan-jalan ini di alun-alun itu, sempat jalan muter-muter. Setelah muter-muter itu kami sempat beli apa ini namanya, minuman lah. Nah, ya, Dek, kita beli minuman dulu lah, mampir. Nah, akhirnya kita ini mampir beli minuman. Jadi setelah kami mampir beli minuman itu, di situ Pina sempat gelisah tuh, Kang, biar Pina bensingan sama Akang aja lah pulangnya, biar Selinda sama Eki. Tapi mereka berdua kan berdebat, oh kenapa begitu, kan awalnya kita berdua katanya. Nah itu terus saya bilang udah nggak usah ribut, sembarang aja yang mana mau ikut. Saya bilang begitu sama si adik Eki kan. Nah dalam itu ada beberapa motor tuh lewat gitu, dia lewat dan terakin Eki. Nah si Eki ini ngomong, Kang, itu Kang kawan-kawannya si Egi gitu. Tapi saya ingin kan nggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu. Jadi nggak apa-apa deh, kita lanjut aja. Nah itu si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus di atas motor, itu memang sudah ngetik HP terus, entah siapa yang dihubungin. Nah itu ya kita lanjut jalan ini. Setelah lanjut jalan ini, pas motor sudah lewat kan, yang tadi tuh saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat itu, si Egi ngomong, ya nggak apa-apa deh, aman aja. Tuh kami lanjut. Kenapa itu tidak keluar mas? Itu pertama. Yang kedua tuh mereka bilang Eki meninggal karena praktik besok ya. Eki itu dipukul pakai balok, terus dipukul pakai batu. Begitupun juga Pina ya mas. Pina itu disiksa habis-habisan itu. Kalau si Pinanya, kalau untuk Pina memang disiksa habis-habisan tuh. Jadi saya itu mental saya betul-betul dihajar itu. Mental saya betul-betul dihajar habis-habisan sampai saya bingung nih. Akhirnya ada inisiatif saya ya. Ada salah satu temannya Linda itu, ya cewek juga. Ternyata si Linda ini suka sama si Eki, tapi si Eki nggak merespon gitu ya. Itu cerita cinta monyet mereka lah ceritanya. Saya kan menuju ke situ tentu. Jadi ini teman saya nih, si ya pokoknya udah saya sebut ya, yang ngomong terakhir yang malam itu ngasih tahu ke Egi bahwa Pina dan Eki itu akan melewati situ. Itu sudah disetting mas, sudah disetting sama si Linda ya. Itu sudah disetting sama Linda. Jadi malam itu si Linda lah yang memberitahu ke Eki bahwa si Pina lagi bersama si Eki. Tuh. Setelah itu beberapa harinya ya, beberapa harinya itu saya langsung hilang. Di situ Pina menyebutkan 12 orang, bukan 11, 12. Kenapa Pina menyebutkan 12? Karena Pina taunya yang ada di TKP, bukan yang di luar di TKP. Nah mas, saya penasaran
sama ini nih pas kejadian di eksekusinya itu. Berarti masnya tahu dong ya wajah-wajah para tersangka saat itu kan masih tersangka ya, tersangka yang mengeksekusi dan melecehkan Vina di tempat depan SMP 11 itu ya Mas ya. Dan kalau memang tahu wajah-wajahnya, apakah para tersangka yang diciduk polisi saat itu merupakan orang-orang yang Mas lihat di TKP di malam itu? Kalau untuk yang 8 tersangka itu sudah saya pastikan iya Mas. Nggak ada yang katanya salah tangkap. Itu sudah 100% iya. Sekarang asumsinya kalau memang mereka 8 orang itu disiksa oleh polisi, apakah mungkin ini ya Mas ya, apakah mungkin polisi akan membunuh mereka? Kalau memang mereka nggak bersalah, kenapa coba nggak mengelak di saat 2016 di silam itu? Karena di sini masih ada saya. Kenapa Pina menyebutkan 12 orang? 12 orang yang disebutkan Pina itu terakhirnya adalah saya. Karena yang disebut yang di lokasi ya Mas, yang di TKP. Tapi Pina tidak menyorot ke saya karena memang di situ saya nggak terlibat kasus pembunuhan ini ya. Di situ saya ingin menyelamatkan, dan di situ juga saya sudah seperti kakak buat mereka ini berdua. Orang yang pertama tersakiti itu adalah saya Mas. Jika hukum tidak bisa memonis mereka, maka hukum saya sendiri yang akan memonis mereka. Ingat kata-kata Pina yang terakhir dia ucapkan, kalau polisi tidak bisa menghukum, maka Pina akan kasih mati semua. Itu betul Mas. Itu mutlak pasti terjadi. Dan jangan sangka si Sakala itu akan bebas berkeliaran. Ditemukan gitu ya, ada sperma di almarhumah gitu. Itu berarti ada indikasi ruda paksa dong. Ini bicara loopholes kedua. Tadi sebetulnya kita bicara loopholes yang pertama. Loopholes ya, celah atau ya katakanlah kelemahan gitu ya. Pertama tadi kita bicara tentang validitas kan. Ini omongan orang ini layak dipercaya nggak sih? Ini pengakuan orang ini sesuai kenyataan atau kepalsuan nggak sih? Itu isu pertama kan. Sekarang isu kedua tentang narasi perkosaan, ya kan? Kata kuncinya ada di sperma, gitu. Saya kebetulan berkesempatan berbincang dengan Direskrimum Polda Jabar. Tapi yang bertugas sekarang nih bukan Direskrimum dulu ketika kasus ini meledak, bukan. Direskrimum Polda Jabar yang sekarang. Saya sempat ya katakanlah protes ke beliau karena dalam perbincangan itu beliau eksplisit ini 338, ini 340. Ini pembunuhan atau pembunuhan berencana gitu ya. Saya protes dong. Kenapa saya protes? Kok Bapak tidak sebut-sebut tentang perkosaan? Kesannya kok mau menutup-nutupi? Mungkin beliau lupa ya, tapi itu yang saya tanya. Kok Bapak tidak sebut masalah perkosaannya? Apa kata Direskrimum? Ya karena tidak dilakukan uji DNA dan para pelaku tidak mengaku. Oke, simpan dulu ya, sampai di situ ya. Oke. Sperma itu bukan kajiannya psikologi forensik. Itu urusannya kedokteran, itu urusannya biologi gitu ya. Tapi latar psikologis di balik keberadaan sperma, jadi psikologinya sperma, itu urusan psikologi forensik. Maksudnya gimana? Begini, sperma itu bisa datang akibat dua bentuk aktivitas seksual. Kita nggak apa-apa nih ngomong aktivitas seksual. Iya, nggak apa-apa ya. Jangan salah ya, kita tidak sedang mengedukasi kan, bukan mengedukasi agar kemudian menginspirasi orang melakukan kejahatan, bukan begitu kan. Justru agar kita punya daya antisipasi, agar tidak melakukan, agar kita tidak jadi korban. Pertama saya ulang, sperma itu bisa datang akibat aktivitas seksual yang dipaksakan.
forceful. Kalau memang ada unsur force di dalamnya, ada unsur paksaan di dalamnya, ada unsur coercion di dalamnya, maka itu pidana. Bentuknya apa? Antara lain perkosaan. Tapi jangan lupa, sperma juga bisa keluar, juga bisa datang akibat aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Paham ya situasinya ya? Jadi ada sperma yang ya katakanlah sperma itu menjadi ada akibat sebuah paksaan, aktivitas seksual yang paksaan. Tapi juga ada sperma yang datang akibat aktivitas seksual yang mau sama mau. Sekarang pertanyaan saya, sperma yang disebut ada di tubuh korban itu sperma akibat aktivitas seksual yang mana? Tanya, netizen tanya itu. Tapi tuntutannya Perkosaan, iya. Tapi saya tanya dong, saya tanya balik. Apa uji saintifik sampai pada simpulan bahwa sperma yang satu ini nih, sperma pada kasus yang satu ini nih, adalah sperma bukti perkosaan? memang belum diuji, Pak. Tadi kan saya bilang, kata Direskrimum Polda Jabar, tidak ada uji DNA dan para pelaku tidak mengaku. Kalau berbicara kasus tindak pidana, netizen kalau dinobatkan sebagai panglima tertinggi cocok. Karena polisi saja dia perintah. Buktinya, Peggy alias Toran sudah tertangkap. Netizen bilang nggak ada kumisnya. Telinganya nggak berlubang. Dan penyelidikan netizen tidak pernah salah. Kalian bayangkan saja, polisi belum menemukan keberadaan tersangka yang buron, tapi netizen sudah dapat. Dia sudah posting keberadaannya, ciri-cirinya. Makanya saya bilang netizen memang mantap. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki gitu. Jadi di dalam ada berapa pertanyaan yang Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Soalnya Novi sekitar berapa? 13 30 pertanyaan. Jadi apa aja Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Kalau dengan Peggy kenal nggak, Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Peggy. enggak kenal sama Tapi benar Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan Jadi dia nggak tahu sama Tapi Tidak secara tahu sama keseluruhan sekali. dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? enggak Nggak kenal sama enggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah kebetulan Ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? sudah lama Ada sebulan? Sebelum kejadian sudah lama banget, lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama, Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Pernah nanya ke Vina pernah curhat nggak terkait marah atau apa? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa, teman Biasa tongkrongan aja. doang. Iya, teman tongkrongan. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Iya. harapan sendiri seperti apa Mbak ke depan? Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Seperti itu. Berarti Mbak Linda korban bulian ya Mbak ya? Iya. Dia tidak mengetahui kasus ini sebenarnya. Coba Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya. Tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Nopi yang dampingin.
itu. Jadi oke dong Mbak Novi, masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau untuk di film itu gimana? Bener nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Berarti salah yang di film itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu. Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Jadi blunder. Iya. Jadi kan di tengah masyarakat bilang Pak Diraj yang menyembunyikan Linda. Ya, bukan. Nggak ada itu. Jadi Mbak, waktu di geng motor itu Eki sebelumnya punya masalah ya, katanya berantem Mbak ya dengan geng lain Maaf ya, atau kayak itu cukup ke penyidik aja tadi. Sudah, keterangannya sudah lengkap. Jadi cukup itu aja. Linda juga sudah kooperatif datang hari ini. Selebihnya kita serahkan kepada pihak Kepolisian. kepolisian. Ya, ini untuk hasilnya. katanya mau olah TKP langsung. Nggak tahu deh, kayaknya nggak jadi karena udah kemalaman kayaknya ya. Linda, maaf kalau kesurupan itu benar atau enggak ya? Kalau kesurupan Linda nggak ingat, tapi kan yang melihat yang ingat. Ya kalau kesurupan sih kalian tinggal tanggapin sendiri aja. Kesurupan kan dimasukin dalam film itu, apa merasa dirugikan atau seperti apa Mbak? Siapa tuh? Mbak Linda kan ada. Enggak sih ya. Linda nggak merasa kerugian karena menurut Linda mudah-mudahan itu jadi petunjuk kan saat itu. Berarti benar ya yang di film itu? Apanya? Kerasukannya benar. Semua kata-katanya itu benar ya waktu kesurupan itu kayak gitu? Kalau dia nggak ingat. Itu sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan. Rekamannya juga kan diputar di akhir film. Jadi ya dia mana Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Sampai sekarang belum? Sampai sekarang. Karena nggak dibolehin kan sama pihak keluarga, nggak boleh ngeliat filmnya gitu. Apa sebelumnya sering kesurupan kayak gitu Mbak? Iya. Sering? Betul, iya. Punya Indiko Bisa ya. Dia ada indera keenam. Ada indra keenam. Kesurupan tuh tidak disengaja atau Mbak? Tidak disengaja. Kesurupan Tina itu bukan pertama kali saya kesurupan. Sering, udah sering dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya dia. Mbak Linda, jarak dari rumah Vina ke Mbak Linda jauh nggak sih Mbak? Lumayan. Berapa kilo kalau bisa digambarkan Mbak? Nggak tahu. Saat itu Mbak Linda di mana alamatnya Mbak? Memang kakak dari Vina sendiri memang datang saat Emang datang, kebetulan kakaknya Vina itu kenal sama om saya. Gitu. Nah, ya. Sahabat ya. Kasihan ya. Anaknya Linda sedang sakit. Linda yang ini merasa dirugikan dengan adanya film itu, teman-teman. Tapi kok bisa kesurupan? Ada sebutan-sebutan tentang tragedi pembunuhan tahun 2016 silam yang terjadi pada Vina dan almarhum Eki. Udah gitu di kesurupannya cocok banget lagi guys. Yang disebut juga Vina, Eki, itu Peggy,